Kamu tuh kalau aduh, kalau bunyi pakai begituan itu, iya tuh, burung tuh kelaban, tahu nggak kamu? Ngapain suruh keraya burung? Oh, lu pengen ngebagian nih? Aduh, rasain. Stop dulu. Mulain besok, Ayah nggak bisa pergi ke pasar bareng abang lagi bang. Soalnya Babe udah curiga. Babe mau nganterin Ayah pergi ke pasar naik sepeda. Emangnya kenapa sih, Roh? Kok Babe lu begitu banget sama gua? Abang dulu sih pakai ngebohongin Babe. Gua nggak sengaja, Roh. Itu kan gara-gara Babe gua. Ngebet pengen nikah sama Cing Rodia. Iya, Ayah tahu. Tapi kan Babe orangnya lain. Nah sekarang begini. Bagaimana kalau empok gue yang datang buat ngejelasin ke Babe lu? Emangnya Polela mau? Ya ntar dah, gue ngomong sama dia. Masa iya si Polela tega sama gua? Supaya urusan kita lancar, sekali-sekali dong lu datang ke rumah Polela. Lu baik-baikin dah dia. Supaya dia mau ngejelasin ke orang tua lu. Dan cita-cita kita juga bisa tercapai. Gua ngomong dulu haus, ayo dikit. Lu mau? Kalau soal cita-cita sih kayaknya lebih jelas dan konkret waktu abang masih jadi mahasiswa. Maksud Bang Dul, jelas dan konkret bagaimana? Ya begitulah. Waktu mahasiswa, apa yang ingin abang dapatkan jelas dan nyata, ingin jadi sarjana. Untuk mendapatkan gelar sarjana itu, apa yang harus abang lakukan juga jelas dan nyata. Rajin kuliah, belajar yang keras. Kalau sekarang Emangnya sekarang Abang nggak punya cita-cita? bukan nggak punya nak, tapi sekarang abang ingin dapatkan pekerjaan yang sesuai dengan ilmu abang. Itu kan cita-cita juga. Ya emang sih, tapi kan nggak begitu jelas. Maksud abang untuk bisa mencapai cita-cita itu nggak cuma tergantung sama kemampuan abang, tapi lebih banyak bergantung pada orang lain. Emang Abang nggak punya koneksi? Punya sih punya. Tapi kalau abang bekerja berusaha koneksi, yang pasti abang tidak akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan abang. Itu udah jelas. Tapi kan kalau punya koneksi nyari kerja gampang. Ya memang gampang sih. Tapi sampai sekarang abang masih bertahan. Nggak tahu sampai kapan. Kadang-kadang abang berpikir hampir 17 tahun abang sekolah tidak ada artinya. Cuman kalau abang menyerah, abang malu dengan diri sendiri. Sabar aja deh Bang. Ya memang cuma kesabaran yang tinggal sama abang. Ya memang cuman itu, nggak ada lagi yang lain. Silakan. Masih meriang, Bang? Diantepin aja sih. Lawan ngapa? Lawan. Kalau dia mau datang tendang. Nih, saya kesukaan abang. Manggis. Saya kupasin ya. Tuh enak bang. Nih. Mau sakit apa sih bang? Perlu. Ya jatuh. Setoran oplet bagaimana? Komplit nggak? Komplit bang. Mau diambil sekarang? Iya dong.
Nih, abang masa sakit juga. Kalau mau ngitung duit mah demen banget. Dra, kalau perkara hitung duit, biar kata gue sakit, gue masih mampu. Dra, ini kurang 400 nih. Abang, timbang kurang 400 aja. Kan sih dibeliin manggis. Kagak ada urusan. Mana ada setoran dibayar pakai manggis. Di mana-mana juga namanya setoran pakai duit. Emang abang mah kalau urusan duit mah udah lain daripada yang lain, Bang. Nih, Kan duit nggak ada saudaranya. Tinggalin gua tuh. nggak pakai. Tahu gua beli 7. Bang, cariin Babe tuh. Main lo ah. Tidur. Lah ini ada mulut gajah di sini. Ya, jadi sempit kan nih. Dul, empot-empotan lu ini. Wah. Ngapain aja lo di pabrik si Rohim? Jangan Rohim minta ayah ngawasin mesin pabriknya yang baru, Be. Emang dia nggak punya mandor? Bukan nggak punya, pegawainya nggak ada ngerti tuh mesin. Lo tahu nggak maksud si Rohim yang sebenarnya? Lo mau dijodohin sama si Jenap, tahu nggak lo? Siapa yang katanya begitu, Be? Dul, si Rohim tuh ngebet banget anaknya jadi sarjana. Tapi semua anaknya nggak ada yang kepuguhan. Lulus SMA kawin. Lulus SMA kawin. Cuman si Jenap aja tuh yang belum. Makanya dia ngebet banget pengen lo jadi mantunya. Biar kata anaknya nggak ada yang jadi sarjana. Yang penting dia punya mantu tukang insinyur, cukup deh. Tenang. Belanda masih jauh. Aduh, tenang. Siapa ya yang bikin burungku kacau ini? Tuh. Bebek. Kamu itu kalau bersiul jangan pakai mikrofon begitu. Ini lihat nih, burungku tuh kelabaan. Dia pengen nyisot pakai speaker. Enak aja. Oh. Berani kok malah kayak pelan-pelan tuh. Kamu itu kalau bunyi kamu tuh kalau bunyi pakai begituan itu, lihat tuh, burungku tuh kelaban, tahu nggak kamu? Ngapain suruh raya burung? Lu pengen ngebagian nih. Aduh. Masukain. Stop dulu. Kalau kamu sentimen jangan sama burung saya. Kalau kamu berani, ayo lawan aku. Pukul. Aduh. Boleh. Maju lu sini, gua garot. Belum pernah ketiban empen-empetan Belanda kali lu. Belanda. Memangnya kamu sudah pernah ketemu sama Belanda? Orang kamu sendiri aja sama nenekmu nggak pernah ketemu kok ngomong Belanda. Walah bebek. Ngomongin bibir mulu, gua tiul. Aduh, bibir gua. Oh, bebekmu lagi toh? Lu aja yang mulai-mulai segala ini gua kena ini sakit. Lah ngapain ditiup? Ya, gue biar lu berisik. Berisik. Ya apa sih? Ini loh Dul. Saya bilangi baik-baik, lah kok malah ngeyel? Ngeyel, gua ngerti kagak. Burung lu tuh yang belagu, gua yang disalahin. Loh, denger kan kamu masih ngeyel toh? Wong sudah jelas dia itu yang salah loh. Lah kok tetep ngeyel?
Udah deh jangan berantem, Babe lagi sakit. Dia nyeribut. Ya kan? Nah, tapi kalau kamu nggak main gituan, burungku tuh nggak bakal kelabakan. Dan saya juga nggak mau ribut. Oh itu. Ya itu Dul, yang pakai kalung itu loh. Sini. Udah Mas, sekarang saya jamin burungnya aman. Silakan. Ya. Udah dah pulang dah urusin burung lu no. Kalau masih kelabakan juga goreng aja. Tuh, masih ngeyel toh. Udah dah, Babe lagi sakit. Udah Mas, Makasih ya. lu cari perkara aja lu. Takut lo? Ya. Aduh, pala gua peang dah. Kagak karyo, kagak dia musuhin gua melulu. Naas banget gua malam ini. Oh kasihku, di mana kini? Ampun, bebek. Diam. Nyanyi kagak boleh, ngerompet kagak boleh. Jadi apaan sih lu? Kurit banget. Mana nih nang? Babe sakit deh. Nih. Enak ini dulu lagunya. Nina nih. Dadi. Dan, aduh. Sampai nyambit. Kuntilanak kali mah. Lu kemana aja sih, Nat? Pergi pagi, pulang sore. Pergi pagi, pulang sore. Kan kasihan si Jaja tuh nungguin sampai dilalerin. Si Jaja kurang apa sih? Tampang boleh, rambut keriting. Cuma badan kayak buntelan. Tapi kan dia bandanya banyak. Nggak tahu diri lu. Masa kalau dia datang mestinya yang nemenin? Emang dia mau ngobrol sama Nyak? Ada apa sih, udah malam ribut aja. Ini bang, si Jenat nggak tahu diri banget. Masa ada tamu di rumah, malah dia tinggal pergi. Pulang-pulang udah sore. Emang tamunya siapa sih? Si Jaja yang banyak mobilnya. Oh si Jaja. Nah biarin aja dia nungguin. Orang hampir tiap hari juga dia kemari. Abang sih begitu, suka ngebelain anak yang nggak bisa diatur. Pantesan aja jadi gede kepala. Emang kenapa sih Nab? Kagak mau nemuin si Jaja. Iya, abisnya ayah sebebe. Udah lagunya tengil banget. Lagian kan Bang Jaja baru aja cerai sama bininya. Masa iya baru cerai mau ngelamar ayah? Emangnya kagak ada perempuan lain, Ra? Sampai empok lu suruh ngejelasin sama babenya si Munaro. Saya sih Po. Kalau kagak dikawinin sama si Munaro, mending kagak kawin seumur-umur. Nah, entu si Indun cakep juga. Dia lagi kata cakep. Orang hitam kayak kebo begitu. Kalau gitu, si Rum aja ya, Ra ya? Si Erum kagak dah. Emangnya kenapa si Rum? Waktu itu ngobrol sama saya. Begitu dia nyengir, giginya nyelip cabai merah. Jadi saya kagak nafsu. Lu sih kebanyakan alasan. Ian, Ra, gimana kalau si Nunung aja? Yah, si Nunung. Empo pernah salaman sama dia enggak sih? Pernah, emangnya kenapa? Di telapak tangan ada kutilnya. Waktu itu saya salaman, gerinjil saya kata kali apa. Kutil lu jadiin alasan. Udah dah, pokoknya saya kalau kagak dikawinin mesti Munaro, mending kagak kawin selama-lamanya. Nyamuk lagi.
Abang udah sehat kok. Aduh. Cepet mandi sono. Ntar kesiangan abang lu marah lagi. Ya, agak aneh. Abang mah sakit agak sakit juga emang udah begitu. Bawaannya marah-marah mulu. Tumben pagi-pagi lu udah mandi. Mau kemana, Dul? Pabrik. Ya. Tinggalku mana? Bentar bang. Dah, cepetan dah lu mandi. Ela, Iya sebentar. cepetan dong. Mana ya tuh sendal? Dibawa kucing kali, Po. Jawab aja lu, bukannya mandi sono. Ton, Aton. Apa nih ya? Orang Atunan nyapu. Lu lihat sendal babe lu nggak? Enggak. Tentu didudukin Bang Mandra. Dasar lu, bikin orang ribut aja. Dari tadi bukannya kasih tahu. Emangnya saya tahu. Siniin tuh sendal. Lu ambil sendiri. Bukannya mandi sono. Aduh, ntar abang lu ngamuk lagi. Kagak nyemana cerewet banget. Udah, minggir. Nyapu lu kesono aja nggak bisa. Ini lihat nyapu berantakan, harus minggir. Lu timbang nyapu aja udah ribut. Ih, udah mandi. Kabur kok kagak. Siapa sih pakai sendal gua? Ayo yang pakai, buat Gimana ini? Banyak bang, mau kemana sih? Bobol. Lu kasih bukunya terus mules buat gua. Baik, Be. Apaan lu nanya-nanya? Oh, main. Kagak permisi lagi ya? Aduh, baunya nggak ketulungan. Lu makan kadal Mesir apa ya? Ah, orang lagi ngeden. Cepetan, perut gua juga sakit nih. Ntar gua lepas di sini nih. Lah, ini bagaimana? Tanggung. Udah sana di kebun. Siram ini Bang ya. Bang, kira-kira lama nggak? Ah, lama nongkrong aja gua belum. Gua siram torpedo deh nih. Di mana saya nyari tempat ini buang sisanya? Ah, di kebun aja, mudah-mudahan nggak ada anjing. Lain banget dah. Ah. Oh, lu Nabi Sidul. Yang katanya orang-orang tukang insinyur itu. Ah, abang kan cuma ngomong, Bang. Saya nyengos-ngosan nyari muatan. Ya aja ngono to, Bune. Sing njaluk pegat ki sapa? Aku sih tresno banget karo kowe. Yen wong tresno ki ora kaya ngono kuwi. Tresnamu ki tresno gombal. Setuju. Babenya Munaronya aja yang lagi ngambek. Kalau sampai Sidul kawin sama si Jenap, hidupnya bakal melarat, rat. Rat-ratat gimana? Pokoknya kagak bisa. Gua nggak senang kalau Sidul punya mertua yang mati duitan, kayak si Salbi. Biar Sidul tukang insinyur, kalau ngarepin kerjaan dari mertua, sama juga bohong. Wah, ini si alamat perang Bratayuda lagi nih. Dul. Emang bangsa kita pernah dijajah sama Siti Nurbaya? Hah? Lah tadi kata si Jenap. Kalau abang nerima panggilan kerja, abang kagak ngurusin pabrik lagi. Abang kan pengen punya peluang yang lebih besar untuk mengembangkan diri, Nap. Emang kalau abang nggak kerja di pabrik babel lu kenapa?